Shalom jemaat Tuhan, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa selalu setia beribadah bersama dengan gereja GCC, Jesus Christ Church, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official. Saya mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga bagi anak-anaknya, yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian yang senantiasa selalu setia beribadah bersama-sama dengan gereja ini, mendengarkan kabar baik, mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, mengubahkan, memulihkan, dan menjawab setiap pergumulan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat. Kita percaya Saudara, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Di bulan kenaikan Kristus ke sorga ini, kita terus disertai dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk tetap hidup di dalam peningkatan dan kelimpahannya setiap hari. Saya ingin menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh tanah air Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Selamat pagi, selamat beribadah. Dan saya percaya pagi hari ini adalah pagi berkat, pagi anugerah, pagi mujizat, pagi sukacita, pagi di mana hidup Bapak Ibu Saudara dan saya diberkati dan mengalami peningkatan serta kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita percaya pagi menjelang siang hari ini hidup kita akan menerima segala yang baik yang datangnya dari Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan shalom, selamat pagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Jakarta, kota Manado, kota Tangerang, Depok, Bogor, Makassar, Bandung, dan juga Sumatera, Medan, Ambon, Palangkaraya, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan seluruh tanah air Indonesia. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak, jemaat Tuhan yang ada di Amerika, di Jepang, di London, di Los Angeles, yang ada di Hong Kong, yang ada di negara-negara lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang senantiasa selalu mengikuti ibadah ini, selalu menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus lewat ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya ingin mengajak setiap kita untuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya pagi ini adalah pagi anugerah, pagi berkat, pagi mujizat, pagi di mana hidup kami ditolong Tuhan, sakit kami disembuhkan oleh Tuhan, masalah kami ditolong Tuhan, pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan selalu membela kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua yang ada di Facebook ataupun kami yang ada di YouTube Pastor Verona Official, sehingga pagi hari ini Tuhan sudah mulai ada ratusan orang yang bergabung. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Dan berkati siapapun yang membagikan siaran ibadah langsung ini Tuhan. Baik mereka yang membagikan di Facebook ataupun di YouTube, di beranda-beranda Facebook ataupun di grup-grup Facebook. Berkati anak-anakmu yang membagikan siaran langsung ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman kabar baik, aku ingin berdoa, terus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Beberapa hari ini saya sepertinya dituntun oleh Roh Kudus untuk
terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan mungkin yang hari-hari ini sedang mengalami benjolan, yang hari-hari ini sedang mengalami penyakit kanker, yang hari-hari ini sedang mengalami penyakit tumor, yang hari-hari ini sedang mengalami penyakit miom, yang hari-hari ini sedang mengalami sakit kista, yang hari-hari ini sedang mengalami sakit pendarahan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu terkasih dalam Tuhan, melalui gereja GCC ini, Tuhan ingin buat kesembuhan, Tuhan ingin buat mujizat. Melalui pelayanan yang Dia percayakan bagi saya kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin memulihkan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Saya mengerti betul sakit itu tidak enak, apalagi kalau sakitnya itu kanker, tumor, miom, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan dan pendarahan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, beberapa hari yang lalu Roh Kudus mengingatkan saya, Fer, doakan mereka yang kanker, doakan mereka yang tumor. Tetapi saya ingin himbau Bapak Ibu Saudara, bahwa mujizat bisa terjadi seketika. Yes, I believe that. But mujizat juga bisa terjadi by the time, dengan waktu. Oleh karenanya, saudara jangan satu kali saja ibadah terus, udahlah saya udah malas, saya udah capek lah. Lebih baik saudara ada di tangan Tuhan yang tepat. Saudara pasti akan disembuhkan, saudara pasti akan dipulihkan, saudara pasti akan dilepaskan dari segala kelemahan tubuh seperti penyakit yang saya sebutkan, kanker, tumor, miom, dan lain sebagainya. Asal saudara percaya saja, sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Asal saya jama ujung jumbai jubah Yesus, maka saya akan menjadi sembuh. Oleh karenanya, pagi hari ini apabila di Facebook dan di YouTube Pastor Verona Official, saudara atau bapak-bapak atau ibu-ibu atau anak-anak kecil yang sedang mengalami kanker, tumor, miom, kista, sakit penyakit apapun, pendarahan, boleh letakkan tangan kanan saudara di dada, boleh. Izinkan saya berdoa dan izinkan Roh Kudus menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari letakkan tangan kananmu di bagian tumor, di bagian kista, di bagian-bagian yang ada sakitnya, ada benjolannya. Saya ingin arahkan tangan kanan kiri saya di layar kaca. Saudara tinggal tumpangkan tangan kanan saudara di bagian-bagian benjolan, kista, tumor, miom, dan arahkan tangan kiri saudara, tempelkan di layar kaca, dan saya akan menumpangkan tangan saya buat Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan, saya ingin berdoa. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini buat mereka yang terkena tumor, terkena miom, terkena kista, terkena kanker, terkena pendarahan, sakit penyakit apapun. Tuhan, kami percaya firman-Mu, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan tumpang tangan seseorang sakit, orang sakit akan dijamah dan disembuhkan. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah mujizat yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Sakit tumormu disembuhkan, sakit kansermu disembuhkan, sakit miommu disembuhkan, sakit kistamu disembuhkan. Engkau ditolong Tuhan, engkau dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, mulai jamaah pagi hari ini, siapapun yang menyaksikan dan beribadah secara live pagi hari ini, mereka dijamah, disembuhkan, dipulihkan, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tumor keluar, kanker keluar dari tubuh orang percaya, miom, kista, pendarahan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Cabut ya Tuhan sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Tubuhnya bersih dari sakit penyakit, sehingga mereka mempermuliakan nama-Mu, mempermuliakan Engkau lewat tubuhnya Tuhan. Jangan biarkan tubuhnya dihinggapi dengan segala kelemahan dan sakit penyakit. Hari ini, pagi hari ini, aku hardik dalam nama Yesus. Tumor, kista, miom keluar dalam nama Yesus. Tuhan cabut sampai ke akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Baik mereka yang punya uang ataupun tidak punya uang, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuh mereka dibebaskan, dilepaskan dari kista, tumor, kanker, miom, pendarahan. Secara khusus aku berdoa bagi pendarahan, berhenti total berhenti mulai hari ini. Kuasa Tuhan ada pada mulutku, ada pada iman kami. Pagi hari ini aku perkatakan di Facebook ataupun di YouTube, ada sudah mendekati ribuan orang. Aku perkatakan dalam nama Yesus, berhenti, sembuhlah, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Biar Roh Kudus yang memberikan kekuatan agar kami bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami imani, kami yakini. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebab bagi Yesus segala sesuatunya mungkin terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah disembuhkan. Kami sudah dipulihkan. Kami sudah dimerdekakan. Oh rabalala masyanda Tuhan jamah kami. Amin. Saudara, di tempat saya berdiri dan saya berdoa, saya merasakan urapan kesembuhan begitu panas sekali. Tubuh di belakang saya begitu terasa panas sekali, saudara. Manifestasi Roh Kudus begitu nyata. Dia sangat mengasihi saudara. Dia mau menyembuhkan saudara. Terus saudara ikut ibadah-ibadah yang saya pimpin sampai mujizat itu menjadi nyata. Ketika saudara sudah disembuhkan, terus saja ikuti. Karena bukan hanya tubuh saudara yang perlu disembuhkan, tetapi roh kita juga harus diberi makan. Diberi makan oleh firman kabar baik. Dan saya ingin berdoa buat rumah tangga orang percaya. Kalau hari-hari ini rumah tangga saudara sedang mengalami kelemahan. Hari-hari ini rumah tangga saudara sedang mengalami badai goncangan rumah tangga. Hari-hari ini keuangan ekonomi keluarga saudara sedang terancam dan lain sebagainya. Sudilah Bapak Ibu Saudara yang di Facebook ataupun di YouTube. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara nggak pusing bagaimana caranya memikirkan, membayar biaya tagihan ini dan itu, hutang ini dan itu. Dan izinkanlah Tuhan memberikan jalan keluarnya hari ini. Sadarilah saudaraku, sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Seberat apapun masalah kita, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Oleh karenanya pagi hari ini saya hanya ingin berdoa. Dan Tuhan akan buat mujizat. Lewat iman saudara dan iman saya. Lewat doa saudara dan doa saya. Lewat rasa percaya kita bersama kepada Tuhan. Saudara, saya ingin berdoa buat keluarga rumah tangga saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang rumah tangganya sedang bermasalah, yang keluarganya sedang bermasalah. Mungkin ada perceraian, mungkin ada perselingkuhan, mungkin ada perselisihan, mungkin ada pertengkaran, makian, bentakan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Sama seperti Tuhan mempertemukan kami dengan kasih dan cinta mesra. Biarlah anugerah Tuhan yang sama, yang lebih daripada masalah-masalah kami, menyelesaikan semua masalah-masalah kami, membebaskan hidup kami, melepaskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Keluarga rumah tangga diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang tua dipulihkan oleh Tuhan. Mertua dan menantu dipulihkan oleh Tuhan. Suami dan istri dipulihkan oleh Tuhan. Anak dan orang tua dipulihkan oleh Tuhan. Ipar dan ipar dipulihkan oleh Tuhan. Mertua dan menantu dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga keluarga kami dapat berkata, keluarga kami adalah surga kami, di mana di dalamnya hanya ada sukacita, damai sejahtera, ketenangan, berkat, perlindungan, kasih, kejujuran, keterbukaan, dan rasa sayang satu dengan yang lainnya. Berkati keluarga rumah tangga jemaat-jemaatmu yang ada di YouTube ataupun di Facebook ya Tuhan, sehingga keluarga mereka benar-benar mengalami sorga sebelum mereka tiba di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan aku berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan, yang beribadah pada pagi hari ini. Mereka yang sedang punya hutang pihutang, mereka yang sedang bermasalah ekonominya, mereka yang sedang bermasalah pekerjaannya, bisnisnya, karirnya, pelayanannya. Tuhan menolong pagi hari ini sehingga keuangan kami, bisnis kami, usaha kami, dagangan kami, warung kami, toko kami, penjualan kami, semua dalam penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami yakini, kami imani, kami percaya keuangan kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, toko kami dipulihkan, bisnis kami diberkati, usaha kami diberkati, diangkat Tuhan, dipercayakan Tuhan perkara-perkara besar, dahsyat, ajaib, luar biasa. Tujuannya hanya satu ya
Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, memberkati keluarga rumah tangga, memberkati pekerjaan Tuhan dan orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Buat yang di Facebook, yang di YouTube, semua menerima mujizat anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Saya mau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang di YouTube ataupun di Facebook sama-sama semangat. Saya sudah berdoa, saudara sudah berdoa, tinggal saudara kita imani. Dalam keseharian hidup ini, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada. Yesus Kristus tetap menjadi solusi dan jawaban dari itu semua. Dan kalau Yesus menjadi solusi jawabannya, maka saudara dan saya akan menerima, bukan hanya melihat, tapi juga akan merasakan pertolongannya, penyertaannya, pembelaannya, dan anugerahnya yang ajaib, membuat hidup kita pada akhirnya keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Saudara, saya nggak tahu apa kelemahan tubuh saudara. Saya nggak tahu apa sakit penyakit saudara. Tapi satu hal yang perlu saudara ketahui dan sadari. Yesusmu dan Yesusku yang hari ini ada di surga, melihat saudara dan saya ada di tengah-tengah kebaktian dan ibadah kita. Dia tahu, dia mengerti, dia peduli. Dia ingin sembuhkan segala kelemahan tubuh kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang lututnya sedang sakit karena faktor usia. Matanya sedang katarak, telinganya tidak bisa mendengar dengan baik. Terdengar suara dengingan dan terdengar lagi suara-suara aneh dan lain sebagainya. Saudara mungkin yang pria-pria punya prostat. Saudara yang wanita-wanita mungkin punya peranakan yang bermasalah. Saudara mungkin maaf ya, sedang turun bro dan lain sebagainya. Izinkan Tuhan pagi hari ini menjamah dan memulihkan sakit penyakit kita. Mungkin ada di antara saudara yang sedang dirawat di rumah sakit. Mungkin ada di antara saudara yang sedang dirawat di ICU. Mungkin tidak bisa mendengar, tetapi keluarganya menyaksikan siaran langsung ini. Tolong dengarkan volumenya, keraskan agar dia mendengar doa yang penuh dengan kuasa ini, sehingga keluargamu dibangkitkan dari ketidaksadarannya oleh karena Yesus Kristus. Dan apabila Bapak Ibu Saudara juga punya masalah vertigo, masalah kolesterol dan sakit-sakit lainnya, saya Pastor Veronas pagi siang hari ini oleh kuat kuasa Roh Kudus ingin berdoa buat kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara. Kalau itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa. Saudara tinggal letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun status saudara, Yesus tetap sama. Yesus tetap baik. Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia ingin memberkati dan memulihkan hidup kita. Mari Bapak Ibu, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saudara yang sedang terpapar virus, saudara yang sedang lemah, saudara yang sedang letih, sedang lesu, dan bergumul. Saya ingin berdoa buat saudara di pagi hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit. Tuhan, aku berdoa, aku melihat mereka di layar kaca, secara langsung di ibadah pagi hari ini di Facebook ataupun di YouTube. Mereka yang lemah, mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Aku percaya, aku imani. Mereka yang melihat wajahku Tuhan, mereka menerima kesembuhan, mereka menerima pemulihan, mereka menerima impartasi mujizat Tuhan. Terimalah sekarang juga, sembuhlah hidupmu dari sakitmu, lepaskan tubuh mereka dari sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Kuasa Tuhan nyata sempurna, menjamah menyembuhkan setiap jemaat Tuhan, memulihkan umat Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka yang tergeletak di rumah sakit, mereka yang tergeletak di ICU, bangkitlah dalam nama Tuhan Yesus. Sadarlah dalam nama Yesus. Sehatlah dan pulih kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kolesterol aku tolak keluar dalam nama Yesus. Asam urat keluar dalam nama Yesus. Sakit jantung, sakit ginjal, paru-paru, sakit-sakit lainnya, lepaskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Vertigo, lepaskan kami. Bahkan kalau ada jemaat Tuhan yang terikat dengan obat tidur,
Tuhan, lepaskan kami dari obat tidur, obat penenang, lepaskan kami Tuhan. Biar kami hanya ketergantungan dengan Yesus, bukan dengan obat-obatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah sembuhkan, pulihkan Tuhan. Jamah sembuhkan, pulihkan. Jamah sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang di Facebook ataupun di YouTube, selamat datang. Yang baru bergabung saya ucapkan, selamat bergabung. Sudilah Bapak Ibu Saudara, bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Bagikan sebanyak mungkin karena saya terus berdoa buat hidup Bapak Ibu Saudara. Dan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Bagikan saudara, bagikan. Saat ini bagikan, kalau saudara ingat keluarga, bagikan ibadah siaran langsung ini. Karena saya ingin berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang baru bergabung, menyaksikan beribadah secara live di pagi hari ini. Buat teman-teman di kota Manado, di daerah Tompaso Baru, di Lanut, di kota Mubagu, di Mondo Inding, di Amurang, juga di sekitaran Manado, Makassar, Parepare, Pinrang, dan juga di mana-mana tempat, Luwuk. Di mana-mana tempat saya mengucapkan shalom semua, Malaysia dan negara-negara lain, puji Tuhan. Saya mengucapkan berkat buat hidup Bapak Ibu Saudara. Yang di Jakarta terutama juga saya ucapkan berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya ingin juga berdoa buat saudara-saudara yang hari-hari ini dihimpit dengan rasa kekhawatiran, dihimpit dengan rasa ketakutan, dihimpit dengan rasa stres, dihimpit dengan rasa-rasa galau dan lain sebagainya. Sehingga saudara, aduh kayaknya cerai aja deh, aduh kayaknya mati aja deh, aduh kayak bunuh diri. Stop. Hari ini saya akan hardik roh itu. Dan saudara akan dipulihkan. Saudara akan dibebaskan. Saudara akan dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa, jemaat Tuhan. Tuhan, pagi hari ini aku berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang stres, yang sedang ketakutan, yang sedang depresi, yang sedang hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Saat ini juga semua roh yang aku sebutkan ini keluar dalam nama Yesus. Tinggalkan hidup orang percaya. Aku ucapkan damai sejahtera, sukacita, kemenangan, ketenangan. Anugerah Tuhan turun atas jemaat-jemaat Tuhan di pagi hari ini. Mereka tidak lagi stres, mereka tidak lagi khawatir, mereka tidak lagi bimbang, mereka tidak lagi ketakutan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua roh-roh ini keluar dari tubuh kami, keluar dari pikiran kami. Mulai hari ini, tenanglah, tenanglah. Jangan takut, Yesus Tuhanmu yang hidup mengurapimu, melepaskanmu, membebaskanmu. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau dibebaskan, diurapi, dilindungi. Lepas dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, stres, depresi. Lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman kabar baik. Kita percaya ketika kabar baik diberitakan, firman Tuhan diberitakan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan memulihkan hidup kita, membebaskan kita, melepaskan kita, mengubahkan hidup kita hari lepas hari. Sehingga kita hidupnya seperti Yesus Kristus. Kita berdoa, Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah, berfirmanlah Tuhan, kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat. Lepaskan kami yang terikat, bebaskan kami yang terbelenggu. Sehingga minggu ini menjadi minggu anugerah yang penuh dengan mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Firman kabar baik pada hari ini berbicara tentang dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus dekat dengan Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya harus mendekat dengan Tuhan. Ayo semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dan menyaksikan firman kabar baik ini, sama-sama katakan dengan saya harus semakin mendekat kepada Tuhan.
Amin. Keluarga saya harus mendekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Keluarga kita, rumah tangga kita, hidup kita harus semakin mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian bagi kita bersama yang mendengarkan dan menyaksikan firman kabar baik pada hari ini. Dikatakan demikian, sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan ini sedang menjelaskan bahwa bagaimana hati seorang raja yang bernama Daud, yang hidupnya, yang hatinya selalu ingin melekat, selalu ingin mendekat kepada pribadi Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karenanya dikatakan dengan jelas bahwa aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya Daud hanya ingin dekat sama Tuhan di rumah Tuhan. Daud hanya ingin melekat kepada pribadi Tuhan dengan ada di rumah Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan nenek moyangnya, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita kenal di dalam Bible yang ada di terjemahan LAI, Tuhan orang Israel dikatakan YHWH, atau yang biasa kita kenal adalah Yahweh. Daud sangat merindukan hatinya melekat dengan Yahweh, nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahkan Daud menyadari dan tercatat dalam Mazmur pasal 62 ayat pertama dan kedua dikatakan bahwa hanya dekat Tuhan saja hidupku tenang, dari sanalah keselamatanku. Daud menyadari, Bapak Ibu Saudara, ketika dia dekat dengan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika dia dekat dengan Tuhan, dia tidak mengalami kebimbangan, kecemasan, ketakutan, stres dan depresi yang kita alami. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan firman kabar baik pada hari ini. Hari-hari ini mari kita mulai kembali mendekat kepada pribadi Tuhan. Mari kita mulai memiliki hati yang haus dan lapar untuk selalu ingin dekat dengan Tuhan, ingin melekat dengan pribadi Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik melalui firman kabar baik pada hari ini. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak bisa memberikan kepada kita ketenangan. Sama-sama katakan dengan saya, dunia di mana saya hidup. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, dunia di mana saya hidup adalah dunia yang gak bisa memberikan kita ketenangan. Amin. Setiap hari dunia hanya memberikan kita hal-hal yang tidak pasti. Setiap hari dunia hanya bisa memberikan kita ketakutan demi ketakutan. Setiap hari dunia coba ingin memberikan kita kecemasan demi kecemasan. Bukankah setiap hari dunia memberikan kita kekhawatiran demi kekhawatiran? Harga sembako semakin melangit, harga BBM semakin naik, melangit, meroket. Bangsa bangkit melawan bangsa, varian virus setiap hari tidak berhenti-berhenti. Bahkan kejahatan terjadi di mana-mana. Ketika saudara iseng-iseng buka televisi, nonton televisi, lihat berita, isinya seringkali banyak diisi dengan ketakutan, masalah demi masalah. Intinya bukan kabar baik
yang akan saudara dengar. Bukan berarti saudara tidak boleh menyaksikan televisi. Bukan berarti saudara tidak boleh menikmati hidup ini. Tetapi asal saudara dan saya ketahui dan sadari, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak bisa memberikan kita ketenangan. Sama-sama katakan dengan saya, dunia di mana saya hidup tidak bisa memberikan saya ketenangan. Justru sebaliknya, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sering memberikan kita ketakutan, sering memberikan kita tekanan demi tekanan, sering memberikan kita yang namanya kekhawatiran demi kekhawatiran, sering memberikan hidup kita kebimbangan demi kebimbangan, sering memberikan hidup kita pada akhirnya tertekan dengan keadaan situasi yang terjadi. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan yang mendengarkan kabar baik ini, firman kabar baik yang selalu saya katakan bahwa ini adalah firman kabar baik, yang dimana di dalamnya ada kekuatan, ada pertolongan, ada mujizat, ada anugerah Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita dari pribadi yang mudah menyerah menjadi pribadi yang berserah, dari pribadi yang selalu ketakutan menjadi pribadi yang percaya penuh kepada Yesus, karena kita mendasari hidup kita dengan kebenaran firman kabar baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, kalaupun dunia bisa memberikan kita ketenangan, itu pun memiliki sifat atau bersifat temporari. Artinya, dunia memberikan kita ketenangan yang sifatnya hanya sementara dan cenderung sifatnya menjerumuskan hidup kita ke hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Ada banyak tawaran-tawaran dunia yang berkata, kalau kamu lagi punya masalah dengan suami dan rumah tangga dan keluarga, udah kamu pergi ke diskotik aja, kamu pergi ke pub saja, kamu pergi ke bar saja, nongkrong minum mabuk sampai larut malam, nanti selesai pulang. Bener sih, kita jadi tenang, tapi sifatnya sementara. Waktu besok pagi kita bangun, masalah itu belum kelar, masalah itu belum selesai, dan kita sesungguhnya sedang menambah masalah. Ada banyak orang-orang kalau bete di rumah cari ketenangannya hanya pergi ke diskotik. Ada banyak dari kita yang kalau lagi menghadapi masalah, menghadapi tekanan, dia coba untuk mencari ketenangannya dengan cara minum obat penenang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, obat penenang gak bisa bikin hidup kita tenang. Oke, tubuhnya mungkin tenang, tapi jiwa dan rohnya gak bisa tenang, saudara. Oleh karenanya dunia hanya bisa memberikan kita ketenangan yang bersifat temporary. Oleh karenanya Yesus berkata, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kalau dunia memberikan kita damai sejahtera dengan uang, popularitas, jabatan, dan hal-hal lain sebagainya. Tetapi sorry to say, saya ingin katakan ini, semua ini bersifat sementara, temporari. Oleh karenanya saudara, oleh karenanya Daud berani berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Seorang raja besar, seorang raja yang ditakuti, seorang raja yang sangat dihormati, yang memiliki kekuasaan, yang kalau perang 99% selalu menang, dia bisa-bisanya ngomong seperti itu. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Bapak Ibu, kalau seorang raja yang punya popularitas, yang punya harta dunia begitu luar biasa, siapa kita mau jauh-jauh dari Tuhan? Siapa kita tidak mau dekat dengan Tuhan? Hidup ini mengerikan, saudara. Life is too tough and short, Bapak Ibu Saudara. Hidup itu keras dan sangat singkat. Oleh karena itu, dekat dengan Tuhan. Realize, sadari. Apa yang harus saya sadari? Christ in us. Yesus di dalam kita. Kalau Yesus di dalam kita, kita nggak perlu seperti orang dunia lagi cari-cari Tuhan. Tuhan di mana ya? Tuhan ada di mana ya? Nggak perlu.
Tuhan ada di dalam hidup kita. Setelah dia mati di atas kayu salib, dia naik ke sorga. Dia bangkit dari kematiannya, dia naik ke sorga. Dan dia tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Saudara tinggal letakkan tangan kanan di dada dan bilang bersama Tuhan, Tuhan, Engkau yang tinggal di dalamku. Aku mau dekat-dekat dengan Engkau. Aku mau bersama-sama dengan Engkau. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari ini, lewat firman kabar baik, Roh Kudus ingin mengingatkan setiap kita untuk pada akhirnya kita menyadari kita ini harus dekat dengan Tuhan. Sama seperti Maria yang diam di kaki Yesus. Maria cuman duduk diam di kaki Yesus, dengerin Yesus ngomong. Maria gak sibuk ke sana ke sini, ngurus sana ngurus ini. Bukan berarti hidup Kristen jadi hidup orang malas. Enggak, saudara. Kita memang harus kerja, kita memang harus berbisnis, kita memang harus melayani, kita memang harus aktif dalam menjalani hidup ini. Tetapi di atas itu segalanya, mari Roh Kudus ingin mengajak saudara dan saya melalui mulut saya, melalui mulut anak Yesus ini, saya dan saudara yang mendengarkannya. Mari kita datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus. Di mana Yesus? Di dalam diri kita. Dengan cara apa kita mendekat dengan Tuhan? Gampang sekali saudara. Dengan saudara menyisikan waktu, ya mungkin 10, 15 menit, 20 menit sebelum saudara berangkat ke kantor. Atau setelah saudara sampai kantor, saudara baca firman, saudara berdoa. Bukan hanya untuk diberkati loh ya. Ada banyak soalnya pengajaran, nggak salah juga pengajarannya yang berkata kalau mau diberkati Tuhan baca firman, berdoa, pujian, penyembahan, puasa dan lain sebagainya. Benar. Itu sangat benar, saya nggak tentang ajaran itu. Tetapi kita lakukan itu semua bukan hanya untuk berkat. Karena berkat buat orang percaya itu gampang sekali saudara. Karena memang hidup kita sudah diberkati, berkemenangan, bahkan berkelimpahan. Karena itu janjinya. Oleh karenanya kita mau dekat Tuhan bukan karena berkat. Kita mau dekat Tuhan bukan karena mujizat. Kita mau dekat Tuhan bukan karena embel-embel. Tapi karena memang kita mau spend time with Him. Karena kita tahu siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas seluruh umat manusia di muka bumi ini. Gak boleh di antara kita yang bilang, aduh Tuhan saya sibuk, pagi main golf, siang meeting. Jangan saudara, jangan. Sisihkan waktu bagi Tuhan. Belajarlah bergaul dengan Tuhan. Jangan seperti orang dunia yang tunggu sakit dulu baru cari Tuhan. Bangkrut dulu baru cari Tuhan. Jangan saudara, mari. Saya ingin mengajak setiap kita yang mendengarkan firman kabar baik ini, yang menyaksikannya juga, mari kita belajar mendekat kepada pribadi Yesus melalui baca firman Tuhan, melalui merenungkan kebaikan Tuhan. Aduh Tuhan baik banget ya. Hari ini saya bangun tidur, saya tidak sakit. Hari ini saya masih bisa lihat istri. Hari ini saya masih bisa lihat suami. Hari ini saya masih bisa lihat anak-anak. Walaupun ada masalah, walaupun ada pergumulan. Aduh saya melihat banyak pertolongan Tuhan. Kalau dulu saya ditolong Tuhan, kemarin saya ditolong Tuhan, hari ini pasti saya juga ditolong oleh Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan hidup saya. Tuhan terlalu baik. Ini salah satu contoh kita dekat dengan Tuhan. Kita ambil waktu seorang diri, kita duduk. Bilang sama Tuhan, Tuhan kau baik banget. Kemarin malam saudara saya di mobil, saya menyetel lagu rekan saya, Regal Lewi ya. Sungguh indah. Refnya itu berkata, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Itu tuh, aduh saudara, saya nangis gak berhenti saudara. Saya coba mendekatkan diri saya kepada Tuhan bukan dengan cara berpuasa 90 hari. No. As simple as that. Cukup menyadari Tuhan engkau besar. Engkau baik sekali. Engkau maha pengampun. Engkau murah sekali. Apa sih yang Tuhan gak berikan buat hidup saya? Saudara,
Sambil meneteskan air mata di sepanjang jalan saya mengendarai mobil. Dulu saya tuh gak punya apa-apa Tuhan. Dulu tuh saya ada di pinggir jalan Tuhan. Dulu tuh saya kerjaannya gak jelas Tuhan. Dulu saya gak dikenal siapa-siapa. Saya gak pernah lihat uang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Gak pernah sebelumnya Tuhan. Tapi siapa saya Tuhan bisa berikan itu semua atas hidup saya. Saya dapat istri yang cantik, dapat putri yang cantik, dipercayakan jadi gembala, punya gereja ada sekitar 250 meter persegi, walaupun itu baru kontrak saudara. Punya kendaraan sendiri, punya duta-duta Kristus, disupport sama duta-duta Kristus. Saudara, aduh, saya nangis sama Tuhan semalam. Saya bilang, Tuhan kau baik, you are so great, you are so good. Kau tuh dahsyat Tuhan. Cara saya mendekatkan diri saya sama Tuhan nggak yang penyembahan 3 jam, 6 jam, 2 jam. Saya nggak yang senorak itu saudara. Dengan cara saya setel lagu, saya sambil mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau aja kemarin Tuhan nggak tolong, saya nggak makan Tuhan. Kalau aja Tuhan kemarin nggak tolong, saya nggak bisa bayar cicilan dan lain sebagainya. Dengan cara gini aja saudara sedang dekat sama Tuhan. Makanya Daud sadar, dia diudak-udak Saul, dia diudak-udak sama anak-anaknya Saul, tentaranya Saul. Makanya dia bilang, hanya dekat Tuhan aku tenang. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini lebih bangga dekat sama pejabat. Ada banyak orang-orang Kristen hari-hari senangnya dekat sama orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Bukannya nggak boleh, boleh. Saya juga punya banyak teman pejabat, saya juga banyak punya teman pendeta terkenal, artis terkenal, orang-orang hebat banyak. Bukannya nggak boleh, but for the first, dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita nggak akan dikecewain. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita nggak akan mungkin disia-siain. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita jadi pribadi yang kuat dan tangguh. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan firman kabar baik ini mulai hari ini, ayo tanggalkan itu semua. Ayo kita belajar deh dari masalah yang simple, sederhana, dari hal-hal yang simple. Sama seperti Daud, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daud nggak ngebanggain kemegahan kerajaannya, ribuan pasukannya, mewah hartanya, namanya masyhur. Daud nggak mengandalkan itu semua. Sebaliknya Daud mengandalkan hanya dekat Tuhan saja, hanya dekat Elohim Abraham, Ishak dan Yakub saja. Aku tenang daripadanya keselamatanku, yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ternyata saya pelajari ada berkat bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, ada berkat bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, ada berkat bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama saudara, berkat bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama, hidupnya akan diubahkan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya akan diubahkan. Tahu saudara siapa Maria? Hidupnya diubahkan. Simon Petrus, hidupnya diubahkan. Yakobus, Yohanes, hidupnya diubahkan. Rasul Paulus adalah rasul yang suka aniaya jemaat. Waktu dia dekat dengan Tuhan, dia berubah saudara. Dia diubahkan, mengalami metanoia. Kalau kita jauh dari Tuhan, justru hidup kita semakin serupa dengan dunia. Kita liar, gak bisa dibilangin, arogan, mau-mau sendiri. Tetapi sebaliknya, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita disadarin, kamu gak boleh kasar, kamu gak boleh ngomong sembarangan. Ya manusia pasti marah, tapi jangan marah-marah dengan benci, dengan dendam. Kalau hari-hari ini saudara, hidupnya diisi dengan kepahitan, amarah, benci, dendam, sakit hati, emosi setiap hari, dimanapun, kapanpun saudara butuh dekat dengan Tuhan. Karena ketika saudara dekat dengan Tuhan, siapapun kita akan diubahkan olehnya. Saudara, ketika saudara dekat-dekat dengan api,
maka saudara akan terasa panas. Semakin saudara dekat dengan api tersebut, saudara akan semakin terasa panas. Semakin saudara mendekat dengan titik api tersebut, semakin saudara terbakar dan saudara hangus. Demikian juga kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan serupa seperti Tuhan. Pribadinya, karakternya, kuasanya, dan lain sebagainya. Saya juga orang yang keras, saudara, tapi Tuhan ubahkan saya. Saya juga orang yang gampang marah, tapi Tuhan ubahkan saya. Saya disadarkan, Tuhan, Verona, kamu gak boleh marah-marah. Kamu harus belajar sopan santun. You are my representative in the earth. Kamu adalah representatifku. Mukamu adalah mukaku. Nah, muka kita ini adalah muka Yesus, saudara. Mari, kalau saudara yang hari-hari ini sedang kasar dengan suami, kasar dengan istri, sentak sengor dengan anak, dengan orang tua. Ya, tapi saya nggak bisa, saya orangnya begini. Nggak bisa, saudara. Satu-satunya jalan dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada anugerahnya. Dan biarlah anugerah itu merubah hidup kita. Yang tadinya juga mungkin kita dari pribadi yang gampang khawatir, gampang cemas. Nanti ujung-ujungnya akan seperti Daud. Jiwaku tenang di dekatmu, Tuhan. Jiwaku tenang, rohku tenang. Amin. Saudara yang hari-hari ketakutan untuk hutang dan lain sebagainya, jiwa kita akan tenang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan diubahkan dari pribadi yang mudah menyerah, pada akhirnya menjadi pribadi yang percaya kepada Yesus. Karena kita menerima berkat ketika kita dekat dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang kedua, berkat bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Hidupnya akan penuh dengan kuasa. Ketika saudara dekat dengan api, kulit saudara akan terasa panas. Tubuh saudara akan terasa hangat. Waktu saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan menerima kuasa Tuhan. Perkataan saudara akan berkuasa. Iman saudara akan dibangkitkan. Sehingga apapun yang kita katakan, aku diberkati, aku sukses, aku berhasil. Apa saja yang kukerjakan bersama Yesus, pasti lebih daripada pemenang. Dan itu akan terjadi. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, apapun pergumulannya, aku yakin, aku percaya. Bersama Yesus aku lebih daripada pemenang. Aku diberkati, aku ditolong Tuhan, aku disertai Tuhan. Masa depanku cerah, aku tidak akan goyah. Aku diciptakan dan ditakdirkan Tuhan untuk menjadi orang yang berkemenangan, berkelimpahan, suci, kudus, benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang setuju katakan amin. Kiranya firman kabar baik ini jadi berkat bagi hidup kita bersama. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Saudara sudah bergabung, beribadah bersama-sama di ibadah Minggu Anugerah yang pertama di pagi hari ini. Apabila Bapak Ibu Saudara ingin hadir ibadah tatap muka, jam 10 ini saya nantikan Bapak Ibu Saudara, dan juga jam 5 sore saya nantikan Bapak Ibu Saudara di Gedung Metro Pasar Baru lantai 3 Jalan Samanhudi, Jakarta Pusat. Dan nanti malam jam 7 kita akan tetap ada ibadah Minggu Anugerah yang kedua pukul 7 malam. Dan Bapak Ibu Saudara, ingin saya informasikan bahwa hari Kamis ini kita juga ada ibadah tatap muka, satu sesi saja. Ibadah tatap mukanya satu sesi saja, jam 10. Ibadah kenaikan Kristus Yesus ke sorga, satu sesi saja. Yang jam 5 sore ditiadakan. Oke, Bapak Ibu Saudara, itu saja informasinya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan yang kekal. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pengurapan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai pagi hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam anugerah dan kebenaran firman Tuhan. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Sampai jumpa di hari Kamis, ibadah tatap muka jam 10.00, jam 10 pagi, dan ibadah online tetap jam 8.30 dan jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Salam anugerah, shalom.